perlu ada kebijakan, keputusan yang berpihak dari pemerintah untuk rakyat, untuk masyarakat. Dalam sistem Islam, orang yang tidak makan satu saja itu gagal itu, Pak. Kemerdekaan kita itu, atau katakanlah pembangunan Indonesia itu, dari angka itu. Nah, sementara angka itu bisa dikompromikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim rahimakumullah, jumpa kembali dengan Bincang Peduli, podcast Bincang Peduli. Kita tetap konsisten memperbincangkan berbagai persoalan umat dan negeri ini dengan sudut pandang kacamata Islam. Hari ini kita masih membincangkan terkait refleksi kemerdekaan Indonesia yang baru 80 tahun. Baru 80 tahun. Dan hari ini pula saya dibersamai oleh tokoh nasional Bang MS Kaban. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Berkah. Amin. Terus berjuang mengisi kemerdekaan? Insya Allah, bismillah. Amin. Bersama kita juga hari ini Bung Haji Rai Iskandar, tokoh Muslim. Demikian juga Ustadz Imam Syafi'i dari Forum Sinergi Muslim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan perbincangan kita tentang refleksi kemerdekaan Indonesia yang dikatakan masih 80 tahun merdeka. Menurut Abang, bagaimana Abang melihat perkembangan Indonesia selama 80 tahun merdeka ini dari sudut atau dari sektor ekonomi kesejahteraan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mengikuti semua dialog ini. Jadi saya bertitik tolak bahwa kata-kata makmur itu adalah bahasa Al-Quran. Ya kan? Jadi makmur itu bahasa Al-Quran. Karena ada kalimat huwa ansa'akum minal ard wasta'marakum. Nah, jadi pemimpin itu atau manusia yang sudah sampai pada tingkat al-insan, dia berkewajiban untuk memakmurkan. Nah, kalau kita dalam konteks bernegara, maka yang paling bertanggung jawab mewujudkan kemakmuran itu adalah pemimpin, penguasa, pemerintah. Gitu. Ya. Dialah yang paling bertanggung jawab. Jadi dalam konteks sebuah institusi negara, maka yang paling bertanggung jawab mewujudkan kemakmuran itu adalah pemimpin. Ya, orang yang mendapat amanah. Ya. Nah, untuk di kita ini katakanlah ya dulu pernah Perdana Menteri, kemudian itu karena sistem parlementer. Sebelum-sebelumnya itu adalah para raja-raja. Ya, atau para sultan-sultan. Ya, sebelum-sebelumnya lagi itu para khalifah. Ya, ya. Nah, dalam konteks kita di abad, katakanlah abad 19-20-21 ini, itu yang paling bertanggung jawab mewujudkan itu adalah pemerintah. Nah, gitu. Jadi siapa yang memerintah, dialah yang berkewajiban untuk mewujudkan kemakmuran itu. Nah, bahannya apa? Semua sumber daya alam dan seluruh sumber daya manusia yang ada di dalamnya, itulah sumber-sumber untuk mewujudkan kemakmuran itu. Jadi peran sumber daya manusianya, ya, bagaimana sumber daya manusia itu dipersiapkan atau diberi kesempatan. Ya, karena untuk membangun sebuah kekuatan bisnis, kekuatan usaha, itu perlu ada keberpihakan pemerintah. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan kita menuju negara kesatuan Republik Indonesia ini, kan jangan lupa bahwa dulu pernah ada Serikat Dagang Islam. Ya. Ini kan sejarah nih. Serikat Dagang Islam itu jelas itu adalah perseteruan yang sangat ketat antara pedagang-pedagang Cina dengan pedagang-pedagang batik-batik yang ada di Solo. Makanya kita lihat begitu Serikat Dagang dideklarasikan, itu yang merespon itu semua ada rata-rata Pak Haji. Yang mereka berbisnis, mereka berdagang. Jadi sudah ada itu
Nah, jadi sekarang setelah kita Indonesia merdeka, yang katakanlah itu 80 tahun, 80 tahun Indonesia merdeka, lalu presidennya adalah PS08. Prabowo Subianto itu kan istilahnya PS08. Dibalik aja 80 ke 08. Oh, ya. Jadi hari ini yang paling bertanggung jawab Iya. untuk memakmurkan rakyat Indonesia itu PS08. PS08. Nah, pertanyaannya sudah makmur belum? Nah, jadi tergantung kepada indikator kemakmuran. Oh, Oke. Apa indikator kemakmuran itu? Gitu. Coba bayangkan, apakah kita setuju? Ya, apakah kita setuju ketika Biro Pusat Statistik mengatakan bahwa Rp20.000 pendapatan per orang per hari itu tidak miskin? nggak setuju. Itu. Jadi bayangkan, jadi orang BPS itu pendapatan Rp20.000 per hari itu dianggap tidak miskin. Tidak miskin. Artinya kaya. Ya tidak miskin. Tidak miskin kan artinya kaya. Itu, bayangkan itu. Sementara menurut Bank Dunia, jumlah kaum miskin di Indonesia itu 194 juta orang. Separuh lebih itu. Separuh lebih orang Indonesia ini adalah miskin. 194 juta orang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang 190 juta. Kalau saya pakai standar miskin itu adalah orang yang berpendapatan kurang dari 98 gram emas. Oh, tinggi sekali Bang, 98 gram emas. Iya. 1 gramnya kan sekitar 2 juta. Iya, Berarti kalau 98, 100. sekitar 20 juta. Jadi kalau orang Indonesia belum berpendapatan 20 juta satu bulan, 9,8. 9,8 itu berarti Bang. ya kan? Ya. Nah, berarti dia miskin. Betul. Kenapa? Karena orang yang wajib berzakat kan ketika pendapatannya. Iya. Nah, itu. Iya. Nah, ini kalau saya pakai standar itu. Standar itu. Nah, jadi tergantung apa indikator yang dipakai untuk mengatakan ekonomi Indonesia. Iya. Gitu loh. Baik, Apa standar yang saya mau ambil dipakai untuk poinnya di mengatakan situ, itu? Bang. Kita sudah baru merdeka 80 tahun, tapi separuh lebih itu masih miskin. Saya kabar alih ke ada sudut pandang lain ke Haji Rey. Kenapa kira-kira sudah 80 tahun merdeka tapi masih mayoritas miskin rakyatnya? Iya. Definisi makmur tadi saya sepakat. Makmur itu apa? Islam tuh punya definisi yang bagus, Ustaz. Jadi saat negeri, kepala negara, tadi saya sepakat, innama imamu junnat. Sesungguhnya pemimpin itu dia akan menjadi junnah. Perisai buat kita. Rakyat. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu satu. Nggak ada kolegial-kolegial. Jadi satu pemimpin, berarti kalau hari ini misalnya PS8 tadi, PS8 itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salah satunya? Dalam sistem Islam, orang yang tidak makan satu saja itu gagal itu, Pak. Satu saja. Hari ini kita tanya 24,3 BPS. Kalau abang tadi cerita, ya, apalagi Bank Dunia 194 juta. Jadi ukurannya orang itu kalau dia kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya tidak mencukupi, tidak punya, itu gagal. Apa kebutuhan dasar kebutuhan pokok itu? Pendidikan, kesehatan, keamanan itu diberikan oleh negara kolektif gratis. Yang hari ini mungkin akan menyedot uang kita banyak. Ada adagium, kalau kita miskin nggak boleh sakit, nggak boleh pintar. Itu kebutuhan dasar. Kedua, kebutuhan pokok. Pangan, sandang, papan, itu diberikan oleh negara tidak langsung. Misalnya hari ini, kalau dia belum bekerja, angka pengangguran luar biasa, Bang. Masa ada pengangguran S1, 1 juta lebih. Ya, belum yang lain-lain. Ada S3, dia maaf, bukan menghinakan saudara kita. Dia bawa ojol dan sebagainya. Apakah ada sistem kehidupan yang dia sekolahnya susah, mahal, keluarnya seperti ini? Nggak jelas gitu aturan mainnya. Artinya apa? Menarik apa yang digambarkan oleh Islam tadi. Jadi kalau dia nggak ada dia angka pertumbuhan dalam Islam nggak penting. Dalam arti begini, itu angka itu juga dipertanyakan angka pertumbuhan itu. Yang paling kaya ditambah dengan yang paling miskin dibagi dua, faktanya kan tidak. Jadi angka sakti sistem kapitalisme kan itu. Padahal Islam tidak. Sederhana. Bila itu ada satu negeri penduduknya dia tidak makan, aturan itu gagal. Saya pikir itu. Iya. Ustadz Imam, tadi
sudah dijelaskan, 80 tahun sudah merdeka, tidak makmur, tambah lagi miskinnya lebih banyak daripada yang kaya, tambah lagi tadi Haji Rey pengangguran juga banyak. Sebenarnya ada apa dengan kebijakan pemerintah sampai terjadi seperti itu? Ya, baik. Baru dari BPS menunjukkan kemiskinan tertahan di angka 9,3%. Ini bukan yang disampaikan oleh Bang Kakban kalau ngikutin. Ini Indonesia ini masih kecil di bawah 10% dah. Pengangguran 5,4%. Nah, jadi masih anulah. Kemudian utang negara melampaui, benar nih, masih melampaui. Tadi Bang Kakban bilang 9.000 triliun. Nah, ini 8.400 triliun. Di sisi lain, satu kelompok terkaya menguasai hampir setengah aset nasional, terutama dari sektor tambang, migas, dan perkebunan. Jurang kesenjangan makin terasa, sementara korupsi dan ketidakadilan hukum terus menghantui. Jadi saya melihat ini masalah utama adalah kita menilai keberhasilan dari kemerdekaan kita itu atau katakanlah pembangunan Indonesia itu dari angka itu. Nah, sementara angka itu bisa dikompromikan. Saya pernah mendapatkan bahkan saya sendiri pernah datang pengen dapat angka yang tahun ini gitu, ternyata nggak bisa di BPS itu masih digodok. Nah, jadi rupanya data itu disampaikan di wilayah publik itu setelah ada katakanlah persetujuan dari para pihak. Nah, ini saya menilai disinilah mungkin kesalahan fatal bahwa angka yang digunakan untuk parameter keberhasilan itu angka, bukan yang real seperti yang disampaikan oleh Haji Rey tadi, bahwa seharusnya memang rakyat itu mendapatkan kondisi yang benar-benar dirasakan, baik terpenuhnya kebutuhan pokok maupun kebutuhan dasar. Saya kira di situ tadi. Ya, Jadi masalahnya kesalahannya adalah dengan data tadi. Jadi kondisi umum 80 tahun Indonesia merdeka dan hari ini dipimpin oleh 08. Itu ternyata fenomenanya adalah terjadi ketidakmakmuran. Terjadi ketimpangan sosial, kemiskinan itu banyak, pengangguran itu banyak, cari pekerjaan itu susah. Nah, pertanyaannya Bang Kakban, dalam situasi ketidakpastian ekonomi seperti ini, apa langkah yang seharusnya diambil oleh negara, oleh pemerintah untuk menyelesaikan semua ketimpangan sosial tadi itu? Ini butuh kerja besar, kerja betul-betul keberpihakan yang total dari pemerintah, penguasa, bagaimana untuk memperkecil jurang, gap. Tadi sudah disebutkan ya, bahwa ketimpangan pemilikan lahan. Jadi perlu ada redistribusi ulang tentang penguasaan lahan-lahan produktif itu. Apakah tambang, apakah sektor perkebunan, apakah sektor kehutanan, di seluruh lini. Ya. Jadi bagaimana kelompok yang miskin ini terangkat dan munculnya kelas-kelas menengah baru yang signifikan. Nah, ini butuh keberpihakan kebijakan yang sangat fundamental dari seorang kepala negara gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari gejalanya kelihatannya itu tidak mungkin. Nah, mungkin nanti kalau kita yang mimpin mungkin bisa. Amin. Karena dilihat sampai hari ini tuh tanda-tanda itu belum kelihatan. Hilalnya belum keluar. Jadi kalaupun mau dipakai alat belum. Nah, gitu. Karena apa? Bagaimana mendistribusikan sumber-sumber daya ya. Jadi memang perlu ada pembatasan. Ya, bahwa yang namanya sekaya-kayanya orang dia tidak boleh melebihi pemilikan aset sumber daya itu sekian. Mesti ada pembatasan supaya jarak itu jangan terlalu timpang. Ya. Kenapa orang ada yang memiliki lahan total sampai berjuta-juta hektar, tapi ada rakyat yang sama sekali tidak punya. Ya. Iya. Orang mengurus HGU berpuluh-puluh ribu hektar, ratusan ribu hektar, tapi orang mau mengurus sertifikat hak pemilikan yang itu dibatasin, ya hanya 4 hektar, 5 hektar. Kenapa tidak dipatok? Ya.
boleh 10, boleh 50, boleh 20, boleh 100. Yang penting mereka punya kualitas. Ini sekedar ilustrasi ya, tapi artinya bagaimana redistribusi pemanfaatan aset, pemilikan aset, pemerintah berpihak kepada seluruh komponen bangsa, tidak menggumpal pada sekelompok orang. Nah, jadi jangan menggumpal. Karena penggumpalan itu pasti menimbulkan stagnasi. Pengumpulan itu juga bisa menimbulkan kecemburuan, ketidakpuasan. Ini tidak baik untuk Pertumbuhan. prinsip apakah pertumbuhan maupun pemerataan. Tapi yang jelas ini perlu ada kebijakan, keputusan yang berpihak dari pemerintah untuk rakyat, untuk masyarakat. Saya tidak perlu sebutkan negaranya. Mereka hanya dengan 27 juta hektar hutan, ya, itu BUMN-nya hanya boleh memiliki hanya 1.000 hektar. Ya. Masya Allah. Nah, coba, hanya 1.000 hektar. Kemudian ada kelompok masyarakat adat, diatur semua. Tapi hampir seluruh masyarakat itu bisa memiliki. Sehingga akhirnya mereka bisa berpendapatan hampir di atas $40.000 per tahun per kapita. Nah, itu karena tadi ada distribusi. Yang sedemikian rupa sehingga rakyat itu semua merasa bahwa kami hidup, kita makmur bernegara ini karena memang kekayaan alam yang diberikan seperti ini. Nah, saya kira pakar-pakar sudah banyak menyebutkan, ya kan, jika hasil tambang nikel itu betul-betul ada distribusi hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat, hak-hak daerah diatur sedemikian rupa. Kemudian setiap ada transaksi-transaksi yang ada komisi-komisinya, semua harus kembalikan ke negara, jangan kembalikan pada kelompok-kelompok, karena itu menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan. Itu contoh, gitu kan. Nah, jadi memang kita sangat berharap pemimpin itu mampu melakukan satu pekerjaan yang besar, yang cepat. Nah, saya kira ya kita sebagai warga negara, bangsa, ya berharap agar pemimpin-pemimpin itu betul-betul punya keberpihakan. Ya, intinya negara ini harus membuat sebuah kebijakan yang pro rakyat, restrukturisasi kepemilikan dan distribusi kekayaan tadi. Ada satu yang menarik ini, Bang Haji Rey, terkait dengan pengimbaran bendera anime One Piece. Jadi ketimpangan tadi itu ternyata ada reaksi dari masyarakat. Menurut Haji Rey, kira-kira fenomena apa itu yang terjadi? Iya, kalau berangkat dari situ sebenarnya tagar ini, kalau dulu ada tagar Indonesia Gelap, walaupun dibantah oleh PS08 kan. Sebenarnya saya melihatnya, kalau hari ini mengatakan ada suara yang harus diakomodir, itu harus diakomodir. Itu kan keresahan, tanda kutip, keresahan atas kesulitan hidup. Ya, ini relate dengan kemakmuran tadi. Artinya ini, saya ingin katakan tata kelola negeri ini salah. Ya, kenapa? Karena berpaling dari aturan Allah. Dalam Islam sederhana hanya 3. Ekonomi dalam Islam hanya 3. 1, kepemilikan, milkiyah. Yang kedua itu tasarruf al-milkiyah. Tasarruf itu pengelolaan kepemilikan. Ketiga tauji al-milkiyah, distribusi kepemilikan. Hanya itu babnya. Jadi kalau itu dipahami sebagai tata kelola, karena ini berasal dari wahyu, insya Allah keberkahan, kemakmuran dapat. Apa contohnya? Kepemilikan itu ada 3. Dalam Islam itu pertama kepemilikan individu. Kepemilikan individu, dia tidak boleh mengambil kepemilikan umum bukan kepemilikan negara. Apa itu kepemilikan umum? Terkait dengan suatu kepemilikan yang besar yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Itu harus dimiliki oleh umum dan dikelola oleh negara. Apa contohnya? Ada hadis Nabi yang kita sering bacakan, sering kita dengar. Sesungguhnya manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, sumber daya air, kemudian hutan, ketiga api. Api itu energi, minyak, mineral dan sebagainya. Nah, hari ini yang ini menjadi pemasukan terbesar bagi negara itu diberikan kepada swasta atau asing. Yang kita dapat adalah negeri ini maksudnya recehnya.
Karena filosofi kapitalisme itu tidak boleh mengatur terkait dengan kepemilikan umum. Kepemilikan umum harus diberikan kepada keluar. Karena negara tidak boleh ikut campur. Bagaimana tidak rusak tata kelola itu? Muncul tadi fakta-fakta pengangguran, fakta-fakta kerusakan, fakta-fakta kepemilikan dan sebagainya. Kemudian kepemilikan pribadi. Pribadi dilarang oleh Islam itu mengambil kepemilikan umum. Nggak boleh satu orang memiliki laut, memiliki hutan, tidak boleh. Hari ini siapapun bisa memiliki karena mindsetnya kapitalis. Bahasa Arabnya itu kan menarik. Kapitalis itu bang, ra'su maliyah, ra'sun kepala, maliyah fulus. Jadi yang ada untungnya, ada fulusnya, ada cuannya udah diambil. Seperti kepalanya itu. uang. Uang kepalanya. Pokoknya ada uang, ada cuan, ada duit, ada untung diambil. Nggak peduli dia mau melanggar apapun, tapi konsekuensinya kerusakan. Terakhir ada kepemilikan negara. Negara itu dia akan memiliki sumber-sumber yang memang dimiliki oleh negara, gedung-gedung, kemudian tempat-tempat yang harus dimiliki negara. Jadi masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Terus yang kedua itu bagaimana kepemilikan itu dikelola dengan baik. Yang terakhir tadi saya sepakat. Persoalan hari ini itu bukan produksi yang kurang, distribusi yang tidak sampai. Nah itu Islam tuh memberikan satu penekanan yang luar biasa dengan ayat di surat Al-Hasr itu. Kaimadulatan min agniya iminku. Agar harta ini tidak berputar di sekitar orang kaya saja. Bayangkan coba ada satu orang 1% memiliki 60 juta hektar, 1% memiliki 60 juta hektar. Ada satu keluarga bukan satu orang memiliki tanah pun dia tidak punya. Jadi yang bahasa tadi timpang itu fakta. Saya pikir kesimpulan dari tadi tata kelola yang salah. Kalau tata kelolanya merujuknya kepada Nabi mengelola harta kekayaan, mengelola ekonomi itu selesai. Tapi ingat, tata kelola ini tidak bisa disuntikan atau kita kelola dalam sistem yang hari ini tidak bisa. Sistem yang memang harus kapabel supaya ini bisa dilaksanakan. Itu sistem khilafah. Sistem Islam nggak bisa ujuk-ujuk nih Bang Aban bawa proposal ini, Bang ini ke PS8 begini-begini. Nggak bisa teriak itu kepada kapitalis. Dia investasi sudah besar bisa teriak dan seterusnya. Allah Allah. Ya, Ustadz Imam, tadi dijelaskan Haji Ray terkait dengan fenomena pengibaran anime One Piece itu adalah keresahan sosial terhadap ketimpangan yang terjadi di negeri ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang solusi Islamnya. Nah, menurut Ustadz Imam, kira-kira dalam pandangan Islam, apa solusi yang relevan untuk mengurai, menyelesaikan berbagai persoalan ketimpangan sosial tadi? Oke, yang pertama adalah kita harus meletakkan ya, yang benar itu benar, yang salah-salah. Tadi katakan bahwa ini tata kelola yang salah, katanya kan. Tapi kan kita nggak pernah mengakui mulai dari merdeka sampai sekarang itu kan siapa yang salah. Harta kita habis, utang kita banyak yang miskin. Nah, itu kan nggak ada ini. Artinya apa? Bahkan mereka mengatakan bahwa semua tidak ada yang menyalahi hukum. Nah, jadi dia melakukan sesuatu itu sudah sesuai hukum yang dibuat. Bahkan kalau belum ada hukumnya dibuat dulu supaya tidak melanggar. Nah, ini kalau kali ini bisa saya perlu kita diskusikan. Jadi musibah terbesar musibah terbesar itu hari ini ya, yang namanya presiden, yang namanya kepala negara, kepala pemerintahan tidak punya forum pertanggungjawaban terhadap apa yang dia buat. Oke. Bayangkan. Padahal setiap kita ini diminta pertanggungjawaban. Ya kan? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Ngomong aja diminta pertanggungjawaban. kan bukannya ada laporan pertanggungjawaban Di mana nggak ada? di DPR itu? Mana ada? Mana ada? Itu kan pidato kenegaraan presiden. Hanya pidato aja. Tidak ada pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan presiden itu, dipoting, dinilai, itu tidak ada lagi hari ini. Ini musibah terbesar bangsa. Jadi artinya apa? Semua orang bisa suka-suka. Iya. Nah, jadi saya hanya ingin melengkapi tadi itu bahwa ini musibah. Iya. saya terusin dulu, Pak. Ini masalahnya. Jadi ditambah lagi nih, sudahlah tidak makmur, sudahlah ketimpangan sosial di mana-mana, terakhir musibah negeri. Ya makanya itu. Jadi coba bayangin aja negeri yang kaya raya kayak gini hilang, Pak. Kalau hilang nggak punya utang nggak masalah lah, udah impas deh. Ini udah hilang. Ya jangan hilang aku. Karena ya itu dikuasai asing lah, karena dikuasai oleh itu. Kemudian utang kita banyak, rakyat kita miskin. Ini kan dan ini nggak ada yang salah. Ini kalau Bang Kaban ini dianggap sebagai suatu musibah, ya bisa jadi karena ini bagi saya sebagai seorang muslim
saya sependapat dengan apa ya, tidak sesuai dengan tata kelola berdasarkan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengembalikan? Tadi memang menurut saya memang perlu kita bedah lah ya. Apa itu tanah usriyah, apa itu tanah khorojiyah. Artinya memang ini clear juga, khorojiyah itu tanah yang dulu dibebaskan Islam dengan perang. Kalau usriyah seperti Indonesia itu tanpa perang. Nah, di tanah usriyah ini ada 3 kepemilikan. Tadi udah kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Dan itu jangan sampai kita Nah, disinilah persoalan utamanya. Saya melihat bahwa negeri ini adalah kapitalisasi. Itu banyak hal-hal diprivatisasi, Bang. Bahkan harta milik negara itu diprivatkan. Nah, inilah untuk menunjukkan bahwa ini salah satu bentuk kapitalisasi. Jadi tidak ada milik negara itu. Kalau masih BUMN ini masih milik negara. Misalkan hutan itu nggak boleh diprivatisasi. Mestinya kalau toh ada pengusaha itu adalah badan usaha milik negara. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai pengelompokan ini dan pengelolaan ini salah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengintensifikasikannya, meng-link and match antara pendidikan sama lapangan pekerjaan. Kalau menurut saya ini sangat penting. Masa tadi kita sekolah udah sulit, begitu lulus nggak ada lapangan pekerjaan. Sementara kita ini coba lapangan pekerjaan dengan tapi bukan untuk kita. Ahli membuat kerangka pesawat terbang jadi tukang pijit. Jadi bahasa saya gini, yang paling baru, yang saya betul-betul gedeg itu orang hilirisasi nikel, Bang. Ini yang gede-gede. Itu saya ingat dulu. Zamannya Freeport diambil orang, kita dikasih mainan akek, Bang. Coba bayangin aja. Nah, sekarang ini masalah nikel dikuasai oleh asing, kita katanya hilirisasi kemenyan. Gitu. Allah. Jadi ini hal-hal yang jadi ini perkara-perkara yang sederhana tapi sebetulnya ini mendasar bahwa link and match antara pendidikan sama lapangan pekerjaan itu mestinya betul-betul gandeng. Negara itu kalau Islam wajib menuntut ilmu. Semua nggak ada orang yang tidak menuntut ilmu karena itu kewajiban. Kalau sampai ada orang tidak menuntut ilmu, pemimpin batal, Bang. Kemudian mencari nafkah itu ada kewajiban. Kalau sampai ada orang nganggur, itu pemimpinnya batal atau sistemnya batal, coba. Dan itu kita memungkinkan, makanya ada istilah lahan pertanian 3 tahun berturut-turut terlantar, itu dikembalikan kepada negara, supaya harus dihijaukan. Sudah sekarang, 2 tahun terlantar mau diambil negara. Ya tapi kan tidak sesuai dengan, kalau misalkan kita kembali di situ, nanti kita ngomong ke bab bagaimana peningkatan produktivitas pertanian, supaya lebih daripada Thailand. Baik, kami Ustaz Imam. bisa. Dengan berbagai carut marut ketimpangan sosial yang terjadi tadi itu, Bang, ini sebagai closing juga, apa harapan Abang terkait Indonesia ke depan? Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kemakmuran yang tadi Abang belum diperoleh negara kita? Kepada seluruh pemirsa ya, dan kepada kita semua bahwa tanggung jawab seorang pemimpin dalam konteks memakmurkan itu terlihat dari keberpihakannya. Nah, jadi yang sekarang kan yang dituntut adalah keberpihakan. Keberpihakan untuk bagaimana mencegah ketimpangan. Dan kemudian semua sumber daya ini, semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini, itu memang harus didistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu loh. Jadi inilah yang harus terus-menerus diinovasi, diinovasi, diregulasi, kemudian ada proses pengembangan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, yang bisa mereka menciptakan sehingga semua itu mendapat peluang yang sama. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah karena hari ini tugas yang terbesar adalah
bagaimana untuk menghilangkan cara-cara kolonial. Ya, jadi pengelolaan sumber daya kita sekarang ini lebih memperkuat, melanjutkan cara-cara kolonial, sehingga kita hanya lebih banyak menjadi kaum buruh, kaum pekerja. Jadi anak-anak kita sekolah itu hanya berpikir cari kerjaan, tidak pernah berpikir bagaimana untuk menjadi the owner, menjadi pemilik. Itu perlu keberpihakan. Ya, perlu ada persiapkan. Saya kira banyak contoh-contoh dalam proses perjalanan sejarah bangsa kita itu ada episode keberpihakan pemerintah, muncul kok para pengusaha-pengusahanya, ya kan, sehingga ketimpangan itu terasa bisa diatasi. Nah, saya pikir begitu juga misalnya bagaimana peran ya koperasi kita yang benar-benar berfungsi. Berapa banyak ada namanya koperasi tapi tidak ada anggotanya. Nah, itu contoh. Jadi oleh karena itu saya merasa bahwa beban besar bagi siapapun pemerintah hari ini ke depan itu adalah bagaimana meredistribusi ulang seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan ada hak individu, ada hak kolektif, ada hak-hak adat, ada hak-hak koperasi, ada hak-hak perusahaan bersama, ada milik negara. Jadi semua perlu pemberian tugas-tugas yang betul-betul clear, sehingga semua orang merasa bahwa dia menikmati kemerdekaan itu. Ya, barangkali itu. Terima kasih. Baik, Sobat Muslim, pemirsa Bincang Peduli, pada kesempatan hari ini tadi kita membincangkan tentang refleksi Indonesia 80 tahun baru merdeka. Ternyata ketimpangan sosial itu luar biasa terjadi. Pengangguran banyak, kemiskinan banyak, dan tadi disampaikan beberapa solusinya adalah kembali kepada restrukturisasi kepemilikan. Dijelaskan tadi juga tentang kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kalau semuanya dilakukan distribusi dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan dan proses yang benar, insya Allah Indonesia akan menuju kepada kemakmuran dan keadilan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.